Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nimade Arpini, saya pengajar Bahasa Indonesia di SMP Tunas Bangsa Bali, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi menulis teks puisi dengan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media audiovisual. Semoga praktik pembelajaran yang saya lakukan dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Berdiri, beri salam. Selamat pagi Miss Pini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan Sheryl pimpin di dalam doa, Nak. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur sekali bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, sehingga bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih semangat belajar semuanya? Masih. Baik, kalau masih semangat kita tes dulu yel-yel SMP Tunas Bangsa. SMP Tunas Bangsa Berkarakter, berprestasi, berdampak. SMP Tunas Bangsa Berkarakter, berprestasi, berdampak. Baik, luar biasa ya. Dan untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan Chelsea pimpin teman-temannya, Nak. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih, silakan duduk, Nak. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Miss Pini akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kristo, teman-temannya semua hadir, Nak? Baik, jika hadir semua itu menandakan kalian sudah memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses pendidikan kalian. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar materi berkaitan dengan teks puisi, ya, seperti yang sudah ditampilkan pada LCD ya. Hari ini kita menulis teks puisi. Sebelum kita melanjutkan materi teks puisi, apakah ada yang masih ingat apa itu puisi? Yang tahu silakan angkat tangan dan menjawab. Apa itu puisi? Ada sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan bahasa imajinatif, disebut teks puisi. Ya benar ya apa yang dikatakan Darwin. Jadi puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair menggunakan bahasa yang imajinatif. Jadi tepuk tangan buat Darwin. Benar ya? Baik, selanjutnya ada yang namanya unsur-unsur pembangun puisi. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Baik, silakan Melan. Jadi untuk unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua, ada unsur fisik dan unsur batin. Untuk unsur fisik itu yang pertama ada larik, kedua bait, ketiga itu ada pertautan, keempat diksi, selanjutnya ada nema, majas, imaji, kata konkret, dan tipografi. Untuk unsur batin itu yang pertama ada tema, rasa, nada, dan amat. Ya, tepat sekali ya apa yang dikatakan Melan. Jadi unsur pembangun puisi itu ada dua, unsur fisik dan unsur batin, seperti yang sudah disampaikan
secara jelas dan detail oleh Melan tadi. Beri tepuk tangan untuk Melan. Ya, jadi untuk Darwin dan Melan jadi dapat 10 poin tambahan dan nanti seperti biasa dituliskan di buku Bina Karakter. Nah anak-anak, sekarang Miss Vini akan menampilkan sebuah video puisi. Pagi ini langit cukup berawan. Duduk sambil melihat hamparan danau dengan bias pohon di pinggirnya. Berharap matahari terbit dan memancarkan cahayanya. Tapi pagi ini sepertinya matahari enggan terbit. Dan ya, gerimis pun turun. Tidak apa-apa, aku suka cuaca dingin. Duduk ditemani lagu-lagu berdaerah membuat suasana jadi semakin syahdu. Aku menghela napas panjang dan melihat ke atas awan sambil berkata, Tuhan, terima kasih. Kali ini hanya ingin berterima kasih tanpa banyak menuntut ini itu. Karena aku ingin menjadi seorang yang tidak banyak ingin. Apapun yang kau takdirkan terjadi dalam hidupku, aku terima. Meski harus luruh, akan usahakan untuk tidak runtuh. Nah, itu tadi ya puisi yang sudah dibuat. Menurut kalian, bagaimana tanggapan kalian berkaitan dengan puisi yang Miss Vini tampilkan dalam video tadi? Ada yang mau menanggapi? Kalau ada yang mau, silakan angkat tangan. Bebas dengan bahasanya sendiri. Bisa dilihat dari rimanya, apakah ada gaya bahasa. Dilihat dari unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Ada yang mau mencoba menjawab? Memberikan tanggapan, pendapat? Saya Miss, Ya, silahkan Caca. jadi yang saya dapatkan dari puisi tadi itu menurut saya sang penulis ini ingin menyampaikan kesan bahwa kita harus menghargai apa yang akan dilakukan pada kita itu. Baik, luar biasa ya Caca ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Caca itu dikaitkan dengan pesan moralnya. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur terhadap anugerah atau apa yang sudah Tuhan berikan. Tepuk tangan untuk Caca. Nah, sebelum kita mempelajari atau menyusun sebuah teks puisi, kalian perlu memahami apa itu puisi. Kalau kita tidak mengerti apa itu puisi, kemudian apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menyusun sebuah puisi. Makanya kalian tidak boleh melupakan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, adapun manfaat kita dalam mempelajari teks puisi atau menyusun teks puisi, kalian bisa lihat di slide yang sudah Miss Vini tampilkan ya. Jadi ini adalah beberapa manfaat ketika kita mempelajari atau gimana caranya menyusun teks puisi sehingga dia menjadi manfaat bagi kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan kosakata. Ketika kalian menyusun puisi, mau tidak mau kalian memikirkan kata demi kata yang harus disusun menjadi sebuah puisi. Kemudian yang kedua, belajar menggunakan diksi yang tepat. Ketika ada kata-kata yang terlintas di pikiran kalian, apakah kata-kata tersebut sudah sesuai? Diksi itu pemilihan kata ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dalam berkarya. Nah, di sini kalian harus melatih kemampuan kalian dalam menulis. Ya, jadi ketika kita
bisa menyalurkan ide kita dalam sebuah tulisan, khususnya puisi, kita bisa mendapatkan keuntungan berupa penghasilan atau mendapatkan uang. Ya. Nah, itu manfaat kita mempelajari teks puisi. Sebelum kita memulai untuk menulis teks puisi, sebelumnya Miss Pini akan memberikan tes awal atau pretest untuk kalian ya. Jadi linknya bisa dilihat di WA group ya. Nah, ini bisa dilihat di WA group, silakan kalian bisa ambil HP-nya dan kita melakukan pretest. Waktunya 5 menit. Silakan ya, Nak ya. Ya, silakan ya dikerjakan pretestnya. Seperti yang Miss Pini katakan tadi, waktunya hanya 5 menit saja. Yang belum, segera diselesaikan pretestnya. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, silakan HP-nya disimpan. Miss Pini juga sudah melihat data-datanya. Semua hasilnya itu nanti akan Miss Pini jadikan acuan membuat kelompok belajar ya. Silakan disimpan HP-nya, Nak. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model project based learning dengan berbantuan media audiovisual, peserta didik dapat menulis teks puisi berdasarkan unsur pembangun dengan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu menulis atau menyusun teks puisi berdasarkan unsur-unsur pembangunnya tadi. Ada unsur fisik dan unsur batin. Kemudian, Miss Pini juga sekalian menjelaskan teknik penilaian yang akan Miss Pini lakukan dalam proses pembelajaran hari ini. Tidak hanya menilai pengetahuan atau kemampuan menulis kalian saja, tetapi sikap juga dinilai. Bagaimana sikap kalian saat proses pembelajaran? Apakah kalian aktif dalam berdiskusi? Apakah kalian bisa berkolaborasi atau bekerja sama dalam kelompok dengan baik? Ya, maka di sini ada penekanan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Percaya diri dalam menyusun sebuah karya puisi dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu bagaimana cara menyusun atau langkah-langkah menyusun sebuah puisi yang baik? Ada yang bisa menyampaikan? Kan katanya tadi kalian sudah pernah menyusun atau menulis puisi dalam Festival Literasi SMP Tunas Bangsa. Ada yang tahu atau bisa menyampaikan bagaimana cara kalian menuliskan sebuah puisi? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, silakan Nadia. Jadi langkah-langkah puisi itu yang pertama itu ada menentukan tema, habis itu menuliskan ide yang ada di pikiran, yang ketiga itu mengembangkan pilihan kata ke lirik secara beraturan, yang keempat menyusun lirik menjadi bait, dan terakhir itu memberi judul. Ya, benar ya, tadi apa yang dikatakan Nadia. Jadi untuk menyusun sebuah puisi, kita harus menentukan tema yang pertama terlebih dahulu. Tema apa yang mau kita ambil? Mau temanya persahabatan, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian kata-kata apa yang terlintas di dalam pikiran kita, kita bisa tuliskan. Kemudian yang ketiga, kata-kata tersebut bisa kita susun menjadi larik-larik puisi. Dari larik tersebut bisa kita jadikan bait-bait puisi. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan judul yang unik dan menarik dari puisi yang sudah kalian buat. Nah, sekarang Miss Pini akan menampilkan sebuah video sebagai acuan atau referensi untuk menyusun teks puisi. Jadi Miss Pini menampilkan video lagu. Kalian sudah pasti tahu lagunya ya.
lagi viral lagunya. Ini lagunya Yura-Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Silakan disimak baik-baik lagunya ya. Bisa menjadi acuan kalian dalam menulis. Baik itu tema persahabatan, tema kekeluargaan. Jadi makna lagunya ini cukup menyentuh dan dalam maknanya. Di dunia tipu-tipu, kamu tempatku bertumbuh. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Itu tadi video lagu dari Yura-Yunita ya. Maknanya begitu menyentuh dan dalam sekali ya. Jadi itu bisa kalian jadikan acuan atau inspirasi untuk menulis sebuah puisi ya. Sekarang Miss Pini akan perlihatkan atau tunjukkan LKPD untuk menuliskan puisi kalian secara berkelompok ya. Jadi di lembar LKPD ini kalian menuliskan puisi yang kalian buat ya. Paham ya? Berdasarkan pretest tadi, beberapa kelompok sudah Miss Pini tentukan secara heterogen, baik dari intelektualnya, kemudian dari sikapnya. Ini sudah secara heterogen. Gak harus kalian berkelompok dengan yang kalian suka saja. Di sini harus bercampur ya, secara heterogen. Jadi sama siapa saja berkelompok, sama semua, karena semua satu keluarga, saling berteman, bersahabat ya. Kelompok 1 ada Aiko, Jojo, Eugene, Samuel, Kristo dan Caca. Ketua kelompoknya Aiko. Kemudian kelompok 2 ada Jet, Millie, Cheryl, Owen dan Stephen. Ketua kelompoknya Jet. Kemudian kelompok 3 ada Nathan, Melan, Tasya, Jevan dan Joshua. Ketua kelompoknya Nathan ya nak ya. Kemudian yang keempat, kelompok 4 ada Alfred, Nadia, Chelsea, Cliff, Kevin dan Richie. Ketua kelompoknya Alfred. Kemudian kelompok yang terakhir ada Nia, Kiera, Karin, Lionel dan Darwin. Ketua kelompoknya Nia. Paham ya? Jelas ya? Ada pertanyaan dulu sebelum Miss Pini instruksikan kalian duduk dengan kelompok masing-masing? Baik, jika sudah jelas, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompok. Nah anak-anak, kalian kan sudah duduk berkelompok. Perhatikan sambil kalian menyiapkan tema dan ide-ide kalian. Waktu untuk mengerjakan atau waktu menyusun teks puisi, durasi waktunya itu 30 menit. Jadi diatur, menentukan tema 5 menit, memilih kata-kata atau menyusun diksi berapa menit, 5 menit apa 10 menit. Sesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ada yang agak susah menentukan judul, jadi 30 menit itu kalian bagi waktunya. Dari menentukan tema sampai menuliskan judul. Silakan dikerjakan. Kalau bingung menentukan judul seperti langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Nadia tadi,
Menentukan judul boleh di akhir. Silakan semua memberikan ide atau pendapat supaya puisi yang kalian susun benar-benar mempunyai kualitas yang baik ya. Memberikan ide atau pendapat supaya puisi yang kalian susun benar-benar mempunyai kualitas yang baik ya. Kalian bisa mencari referensinya dari berbagai sumber, bisa lihat di pakai kalian, bisa lihat di Google atau di informasi satu kelompok hanya menggunakan satu kalimat. Sudah selesai semuanya? Semua kelompok sudah selesai? Baik, sekarang kita ice breaking dulu. Jadi kita meregangkan otot-otot dan jari jemari kita yang kaku dan tegang karena sudah sibuk untuk berpikir, sibuk untuk berdiskusi. Jadi lelah, sekarang kita peregangan dulu dengan ice breaking ya. Semua berdiri dulu nak. Semua bergerak ya. Bergerak semua. Pegang bahu. Lutut. Goyang. Nah, kaku ya goyangnya, bisa joget. Putar ke bawah. Ke kanan. Diputar ke kiri. Oke, sudah, tepuk tangan buat kita semua. Sudah hilang pegal-pegalnya? Sudah semangat lagi ya. Nah, sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok siapa ya? Kelompok Nathan. Silakan kelompok Nathan. Kelompok yang lain boleh hadap ke depan. Perhatikan temannya ketika presentasi ya. Akan mempresentasikan hasil komisi buatan kelompok kami. Makanya sampai boleh
Hujan tak bersuara, mengagumi dalam diam dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang membuatnya simak. Sekian isi dari kami. Kendala yang kami alami itu saat membuat puisi, kami tidak tahu harus membuat menyapa dan menyusun kata-kata dan kalimat itu juga agak susah dari mana. Tapi puji Tuhan puisi ini dapat diselesaikan dengan baik. Apakah dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan Caca. Jadi saya pas tadi mendengar pembacaan puisinya itu menurut saya kurang intonasi, tetapi untuk kata-katanya itu sudah bagus dan lengkap. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan proses diskusi dan presentasi. Di sini juga sudah mengamati proses kalian ketika berdiskusi, kemudian presentasi atau membacakan puisi yang sudah kalian susun secara berkelompok. Miss Rini sudah lihat hasilnya sudah bagus semua. Mungkin memang ada beberapa yang kesulitan memilih kata-kata yang imajinatif atau bagaimana kata-katanya biar puitis, kemudian menyisipkan gaya bahasa di dalam puisi tersebut. Sama, menentukan judul yang unik biasanya agak sulit. Ya, jadi kalian semua sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada pertanyaan dulu untuk proses diskusi dan presentasi kita hari ini? Semua sudah jelas? Sudah jelas, berarti sudah mengerti semua ya. Sekarang Miss Pini akan berikan kalian tes akhir atau post test. Linknya sudah Miss Pini bagikan di WhatsApp grup. Silakan dicek linknya. Nah, silakan dikerjakan post testnya. Semua sudah selesai mengerjakan post test. Tadi Miss Pini sudah lihat peningkatan nilainya ya dari pretest ke post test. Sudah bagus. Nanti prestasinya atau pengetahuan kalian bisa kalian tingkatkan lagi dengan lebih banyak lagi membuat karya dan membaca buku referensi untuk menulis atau menyusun puisi. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Ya, silakan Aiko. Nah, anak-anak ada yang bisa membantu Miss Pini untuk menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Baik, silakan Aiko. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah cara menyusun teks puisi dengan benar sesuai dengan unsur-unsurnya. Adapun cara menyusun teks puisi yaitu yang pertama kita menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menuliskan ide-ide yang terlintas di dalam pikiran kita, kemudian kita mengembangkannya menjadi larik yang beraturan, kemudian kita menyusun larik-larik tersebut menjadi bait, kemudian yang paling terakhir baru kita menambahkan judul dari puisi yang cocok. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Aiko. Ya, benar ya, apa yang sudah disampaikan oleh Aiko tadi. Hari ini kita belajar menyusun teks puisi. Ya, dimana sebelumnya kita sudah belajar pengertian puisi, kemudian unsur-unsurnya, dan hari ini kita belajar menulis sebuah puisi yang baik berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Miss Pini membagikan link refleksi pada Google Form. Kalian cek kembali grup WA-nya, Miss Pini sudah bagikan pada grup WA. Silakan diisi dulu dan sambil mengisi, Miss Pini tanyakan hal apa yang menarik dari proses pembelajaran hari ini. Apa yang menarik menurut kalian? Terima kasih kalian sudah mengisi refleksi. Apa yang menarik dari proses pembelajaran hari ini? Dari media yang digunakan, dari metode,
Apa yang menarik menurut kalian? Jevan, apa yang menarik menurut kamu, Nak? Yang menarik menurut saya bisa mengekspresikan perasaan saya, misalnya seperti unek-unek saya dalam puisi. Ya, jadi kata Jevan, dia bisa mengekspresikan perasaannya dalam sebuah puisi. Ada lagi yang lain? Ya, Cliff? Membuat puisinya, hal yang menarik menurut kamu. Ya, kemudian media pembelajaran yang Miss Pini gunakan, apakah menarik buat kalian atau membosankan? Menarik. Kemudian kalian senang? Senang. Berarti senang ya dengan proses pembelajaran hari ini, karena refleksi yang kalian berikan akan menjadi acuan bagi Miss Pini untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru berkaitan dengan teks eksplanasi. Jadi, kalian boleh buka LMS atau SIAS kita. Ya, dari sana kita bisa melihat atau kalian bisa lihat informasi, boleh juga dari berbagai sumber, boleh dari Google atau sumber-sumber yang lainnya. Ya, nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, tadi kita memulai kegiatan kita dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Chelsea pimpin di dalam doa penutup, Nak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai pembelajaran pada hari ini, kan kami berkati pembelajaran pada hari ini supaya kami bisa mengerti Tuhan. Tuhan Yesus, amin. Amin. Beri salam. Terima kasih Miss Pini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.